Shalom, damai di hati. Teman-teman pemuda dan adik-adik remaja dimanapun berada saat ini, tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat cinta kasih-Nya dalam kehidupan kita sekalian, sehingga torang senantiasa masih dalam keadaan sehat. Dimanapun torang pergi beraktivitas saat ini, torang masih dalam tetap perlindungan daripada Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan kita merenungkan akan firman Tuhan tersebut, mari kita mohon tuntunan dan penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal yang berada dalam kerajaan surga, Bapa, kami mengucap syukur lewat perkenanan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami saat ini masih dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah apa yang boleh kami baca dan kami renungkan nanti boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, menjadi kekuatan baru bagi iman kami. Dan Tuhan, pada kesempatan ini juga kiranya Engkau mau menilai kami satu persatu. Sebagai seorang pemuda dan remaja, kami tidak lepas dari perbuatan salah dan dosa. Oleh karena itu Tuhan, berkenanlah akan kehidupan kami, suci kuduskanlah kami, ampunilah kami Tuhan, layakkanlah kami untuk boleh belajar dan membaca akan firman-Mu. Biarlah kami boleh senantiasa menjadi pribadi yang mau berubah, menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah teman-teman pemuda dan adik-adik remaja, saat ini kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya. Dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua. Sekali lagi, di kitab Yesaya pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Teman-teman pemuda dan adik-adik remaja sekalian, nah, tentunya di tengah kehidupan kita sekarang ini, kita diperhadapkan dengan pergumulan besar dalam peristiwa pandemi COVID-19 yang melanda dunia, melanda Indonesia, melanda daerah kita, daerah Sulawesi Utara. Setiap hari mungkin boleh kita lihat di berita-berita yang disiarkan, mungkin ada yang bertambah, ataupun ada yang meninggal, ataupun ada yang sembuh. Tetapi mari teman-teman sekalian, mari kita tetap menguatkan iman kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh gentar, seperti pembacaan kita pada saat ini, bahwa aku percaya dengan tidak gemetar. Begitupun dengan kita teman-teman, kita tidak boleh gentar akan peristiwa pandemi ini, tetapi kita harus tetap kuat, kita harus tetap berjaga-jaga, dan tentunya kita melandaskan setiap kehidupan kita hanya kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan dan keselamatan. Teman-teman pemuda dan adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, saya akan membagikan tema renungan, Tuhanlah kekuatanku. Teman-teman pemuda dan adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, hidup kita di dunia ini adalah merupakan perjalanan panjang. Di dalam perjalanan itu, kita menemui berbagai macam halangan, rintangan, atau bahkan pencobaan dalam setiap kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang pemuda dan remaja. Kita tentunya memiliki satu tujuan, ataupun cita-cita, ataupun berbagai hal yang kita harapkan boleh ada dalam kehidupan kita. Dan tentunya hal-hal ini tidak bisa kita peroleh dengan mudah. Hal ini harus kita upayakan atau kita usahakan agar dapat kita peroleh dan dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita. Nah, tentunya upaya dan usaha yang kita lakukan ini harus kita landasi dengan memohon kepada Tuhan. Karena jika Tuhan tidak berkenan itu ada dalam kehidupan kita, semuanya itu, apapun itu yang kita inginkan, tidak akan pernah ada dan tidak akan kita dapati dalam kehidupan kita jika Tuhan tidak berkenan itu ada dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah berhasil memperoleh apa yang kita inginkan, kita seringkali lupa, kita seringkali tidak sadar karena hal yang kita dapatkan itu
kita akhirnya mulai membatasi hubungan kita dengan Tuhan. Menjadikan alasan bahwa pekerjaan kita membuat kita sibuk, hal yang kita dapatkan itu membuat kita tidak bisa lagi memberikan waktu atau menyediakan waktu untuk Tuhan. Menyediakan waktu dalam arti kita menyempatkan diri untuk membaca firman Tuhan, atau bahkan kita tidak menyempatkan diri untuk berdoa. Tentunya apa yang kita lakukan tersebut salah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena pencapaian kita, apapun itu, bukan karena kekuatan kita sendiri, atau tidak berasal daripada diri kita sendiri, bukan dari kepandaian kita atau bahkan kemampuan kita, tetapi kekuatan itu bersumber hanya daripada Tuhan. Memang kita mengerahkan banyak energi, memang kita mengerahkan banyak tenaga untuk sesuatu yang kita kerjakan dan kita usahakan, tetapi Tuhanlah sumber semua itu. Jika kita kuat, itu karena Tuhan yang menguatkan. Jika kita mampu, itu pun karena Tuhan yang memampukan. Tak ada yang dapat dibanggakan dengan semua kepunyaan kita. Semua tidak akan berarti jika di luar Tuhan. Di sisi lain, kita juga mungkin pernah merasakan situasi di mana ada kalanya Tuhan membiarkan sumber daya kita menyusut begitu rupa. Ada saat di mana kekuatan kita serasa terhisap oleh banyak kesusahan dan persoalan yang mesti kita tanggung. Seolah-olah kita tidak punya kemampuan lagi untuk melakukan sesuatu. Ini terjadi supaya kita sadar bahwa kekuatan kita memang hanya dalam Tuhan, sehingga kita hanya akan mengandalkan kekuatannya untuk terus maju dan berbuat. Dia ingin agar kita mengandalkan kekuatannya, bukan kekuatan kita sendiri. Akhirnya, dengan kekuatan dari Tuhan, kita pasti mampu menyatakan apa yang baik dan benar. Hidup aktif, memberitakan Kristus dan memahami penderitaan sebagai suatu yang berguna untuk menarik hidup kita kepada Tuhan. Mari kita menjalani hari-hari hidup kita dengan kepercayaan diri yang total dalam kekuatan Tuhan dan tidak takut terhadap berbagai pencobaan. Di dalam kekuatan Tuhan, kita bisa menjadi prajurit yang tidak lemah dan tidak lelah, melainkan prajurit yang tangguh dan cekatan. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan dan Tuhan adalah sumber kehidupan dan penghiburan bagi kita sekalian. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, lewat perenungan ini, kiranya kita sekalian boleh dikuatkan dan kita sekalian boleh diberikan senantiasa pengharapan yang hanya berasal daripada Tuhan dalam setiap kita menjalani kehidupan kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Teman-teman bekerja ataupun adik-adik remaja yang masih dalam dunia pendidikan, kita harus yakin dan percaya bahwa peristiwa ini, peristiwa pandemi ini akan berlalu, dan tentunya peristiwa ini akan selesai dengan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan, tapi kita yakin dan percaya pasti ada pemulihan yang akan terjadi di dunia ini, di negeri kita tercinta ini, di daerah kita tercinta ini, dan tentunya kemuliaan Tuhan akan nyata di atas kehidupan umat manusia, bahwa Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, boleh memperoleh kehidupan yang kekal di kerajaan sorga. Amin. Teman-teman pemuda dan adik-adik remaja, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kekal yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan lewat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Saat ini kami sudah boleh membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah firman itu Tuhan boleh tertanam di dalam pikiran kami, menjadi pedoman bagi kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi iman kami, dalam setiap kami menjalani kehidupan kami sebagai seorang pemuda dan remaja. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah peristiwa pandemi yang boleh terjadi di dunia, dan sampai di negeri kami tercinta, negeri Indonesia ini. Tuhan, kami mau suatu hati berdoa
untuk pemerintah kami di tengah upaya mereka untuk memperlambat laju penyebaran daripada COVID-19 ini Tuhan, bahkan sampai dengan upaya mereka untuk mencari vaksin atau obat yang mampu menyembuhkan penyakit ini Tuhan. Kami mau topang dalam doa dalam setiap usaha dan upaya daripada pemerintah kami, agar semuanya itu boleh berjalan hanya surut dengan kehendak-Mu. Mereka boleh berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, agar setiap keputusan apapun itu boleh membawa dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk masing-masing kami, pemuda dan remaja di tengah kehidupan kami Tuhan. Engkau Maha tahu apa yang menjadi kesusahan hati kami, menjadi pergumulan hidup kami. Semuanya itu Tuhan, kami hanya mau sandarkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa menyertai kami, memberkati dan melindungi kami, bahkan senantiasa menyediakan berkat untuk kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk orang tua kami, ayah ibu kami Tuhan, saudara-saudara kami dimanapun mereka pergi dan berada. Kiranya Tuhan mereka senantiasa dalam lindungan kasih setia-Mu Tuhan, agar mereka boleh senantiasa dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang tercinta, Jemaat Imim Diaspora Patara Sabri Kamangta. Engkau mau berkati mulai dari ketua jemaat, pendeta jemaat, pelayan khusus, bahkan sampai dengan anggota jemaat. Engkau mau memberkati setiap anggota Jemaat Imim Diaspora Patara Sabri Kamangta, agar senantiasa boleh dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Setiap pergumulan daripada jemaat kami ini Tuhan, kami mau topang dalam doa, biarlah Engkau boleh berkenan dalam setiap kehidupan pribadi Jemaat Imim Diaspora Patara Sabri Kamangta. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pelayanan pemuda dan remaja Jemaat Imim Diaspora Patara Sabri Kamangta, mulai dari ketua komisi, sekretaris bendahara, wakil, sampai dengan anggota. Tuhan Kau berkati terus pemuda dan remaja Jemaat Imim Diaspora Patara Sabri Kamangta, agar setiap upaya dan usaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada teman-teman pemuda dan adik-adik remaja, semuanya itu boleh terjadi hanya surut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman pemuda dan adik-adik remaja yang pada saat ini berada di luar kota, dimanapun mereka berada Tuhan, mereka boleh melihat video renungan saat ini. Biarlah Tuhan mereka pun senantiasa berada dalam naungan kasih-Mu, perlindungan-Mu, biar mereka boleh menjalani setiap kehidupan mereka dimanapun mereka pergi dan berada, di bawah perlindungan kasih setia-Mu. Kau berkati mereka Tuhan, agar senantiasa mereka boleh dalam keadaan sehat, dan pada waktu yang Kau sediakan mereka boleh kembali lagi diperjumpakan lagi dengan kami, atau dipertemukan lagi dengan kami dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Tuhan, masih banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu, tetapi kami yakin dan percaya Engkau Maha mengetahui akan setiap hati kami Tuhan. Oleh karena itu kami akan tutup doa ini dengan doa Bapa kami yang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan kita pada saat ini. Biarlah apa yang sudah boleh kita baca dan kita renungkan tadi boleh menjadi kekuatan baru bagi iman kita sekalian, agar kita bisa dimampukan Tuhan untuk menjalani setiap aktivitas kita dimanapun kita pergi dan berada. Akhir kata, teman-teman pemuda dan adik-adik remaja tetap jaga kesehatan, kuatkan iman, kuatkan imun, tetap sandarkan kehidupan dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Shalom.